Oke, nama budaya anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di semester 2 di tahun pelajaran 2020-2021. Tadi materi ini Ibu sudah sampaikan ke kalian. Ibu berharap kalian sudah membacanya, ya, yaitu tentang agama Buddha dan sains modern. Yang harus kita pelajari hari ini, yang pertama adalah tentang definisi ilmu pengetahuan, kemudian syarat-syarat ilmu, kemudian definisi teknologi, serta klasifikasi dasar dari kemajuan teknologi. Jadi ada 4 yang kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian ilmu pengetahuan, yang kedua syarat-syarat ilmu, kemudian yang ketiga adalah definisi teknologi, dan klasifikasi dasar dari teknologi. Untuk yang pertama, mengenai ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu pengetahuan? Nah, ilmu pengetahuan. Ini biodata Ibu nih. Ya, ilmu pengetahuan merupakan pengertiannya itu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Sebagai contoh, ilmu alam mempelajari bagaimana alam semesta ini berputar, alam semesta ini berkembang, alam semesta ini bekerja. Kemudian ilmu sosial mempelajari tentang tingkah laku dalam sosial kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada ilmu psikologi yang mempelajari tentang perkembangan, baik itu perkembangan manusia maupun perkembangan pendidikan serta yang lain-lain. Nah, itu contoh dari ilmu pengetahuan. Salah satu ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari itu semuanya sudah kalian pelajari di sekolah. Selanjutnya ada 4 syarat ilmu. Yang pertama, sesuatu disebut ilmu pengetahuan jika satu sifatnya objektif. Objektif itu dia tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Ilmu pengetahuan itu tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi seseorang. Kemudian yang kedua, dia itu metodis. Metodis itu punya arti teratur menurut metode, mempunyai metode tertentu. Yang ketiga adalah sistematis, yaitu teratur menurut sistem dengan cara yang diatur baik-baik. Dan yang keempat universal, umum, berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia. Ya, itu syarat-syarat ilmu. Selanjutnya teknologi. Nah, kalau teknologi itu adalah ilmu pengetahuan terapan, produk dari ilmu pengetahuan. Itulah yang disebut teknologi. Adanya robot, komputer, handphone, mesin penggerak, kemudian sepeda motor yang kalian pelajari ya, teknisnya, kemudian dari multimedia, itu semua adalah produk dari ilmu pengetahuan yang dikenal dengan sebutan teknologi. Selanjutnya ada 3 klasifikasi dasar dari teknologi. Yang pertama adalah neutral technological progress, kemajuan teknologi yang sifatnya netral. Disebut netral itu karena pengeluaran dan pemasukan dari teknologi tersebut cenderung sama atau kurang lebihnya tidak banyak. Contoh film bioskop begini maksudnya. Film bioskop, sebuah film itu ditayangkan di TV sebelumnya kan menggunakan melalui satu proses casting segala macam dan membutuhkan berbagai macam properti. Dan itu adalah salah satu modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu produk yang bagus. Nah, kalau modal itu dikeluarkannya itu misalnya 100 misalnya ya. Kemudian setelah produk itu terjual kemudian lakunya 100 juga. Nah, itulah yang disebut neutral technological progress ya. Jadi pengeluaran dan pemasukan itu cenderung sama atau kurang lebihnya tidak banyak. Film sudah dibuat dengan modal sekian juta, kemudian setelah tayang ke bioskop, pemasukan dari penonton itu sekian juta. Nah, itu bisa diimpasing, bisa maksudnya disamakan gitu, kira-kira dibandingkan, kira-kira pemasukan dan pengeluarannya itu seberapa banyak. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, labor saving technological progress. Contoh, sekarang banyak hal-hal yang membuat orang itu tidak bisa bekerja karena tenaga manusia digantikan oleh mesin, robot.
kemudian mesin-mesin e-tol ya, e-money yang mungkin ada orang tua kalian mungkin punya, yang dulu kalau kita mau masuk jalan tol itu menyerahkan atau membayar kartu untuk perjalanan tol itu, tapi untuk saat ini udah tinggal digesek gitu aja, ditempelkan gitu aja sudah bisa masuk ke sistem. Itu sama halnya kalian kalau lihat di pembuatan sepeda motor, pembuatan mobil, sekarang pabrik menggunakan robot sebagai pengganti tenaga kerja. Itu kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, labor saving technological progress. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang hemat modal. Jadi modalnya itu lebih sedikit dibandingkan pemasukan. Jadi pemasukannya nanti lebih banyak dia. Capital saving technological progress. Contohnya adalah bisnis online. Bisnis online itu kebanyakan kita modalnya kuota ya. Karena yang lain-lain itu bisa kita ambil dari internet juga, kemudian kita jual melalui dunia maya juga. Itu kemajuan teknologi yang hemat modal atau capital saving technological progress. Nah, selanjutnya teknologi memiliki berbagai fenomena. Yang pertama adalah rasionalitas. Rasionalitas itu artinya teknologi itu masuk di akal. Kalau kamu belajar teknis sepeda motor ya, kamu kan bisa melihat itu gimana sih teorinya supaya ban motor itu bisa muter. Nah, itu pasti ada teori yang bisa dipahami secara akal kita. Kemudian yang kedua adalah artificialitas, artinya teknologi itu sifatnya buatan. Memang itu buatan siapa? Buatan manusia. Kalau bukan buatan manusia, itu adalah milik alam. Selanjutnya adalah otomatisme. Teknologi itu serba otomatis. Yaitu tadi contoh, kamu kan belajar sepeda motor. Kalau yang anak multimedia, dia tidak jauh dari komputer. Komputer kamu tekan powernya, otomatis dia menyala atau mati. Ya, motor juga gitu, ditekan powernya juga hidup. Ya, kemudian kuncinya di offin jadi mati, serba otomatis. Kemudian teknisnya berkembang pada suatu kebudayaan. Artinya teknologi itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi seperti ini, kalau zaman sekarang ini adalah zaman teknologi, semua pakai Android, semua internet itu sebagai kebutuhan pokok sekali ya, apalagi untuk kita yang berada di dunia pendidikan. Nah, pada zaman dulu, zaman ibu kecil dulu, di kampung ibu itu hampir yang orang-orang yang punya TV itu paling 1 atau 2 orang yang punya TV. TV itu pun hitam putih, kemudian menyalakannya pun pakai aki karena listrik belum ada. Terus kalau akinya habis, layarnya tinggal dikit itu TV-nya. Tetapi dengan berkembangnya zaman, sekarang ini tidak ada satu rumah pun yang tidak punya TV. Kalau zaman dulu orang-orang yang punya TV itu kelihatan dari mana? Kalau pasang antenanya tinggi-tinggi kayak antena wifi itu. Tinggi-tinggi itu, jadi orang kelihatan, oh kalau antena tinggi, oh berarti orang itu punya TV gitu. Kalau zaman sekarang enggak, mereka pakainya sekarang parabola ya, rata-rata pakai parabola. Selanjutnya fenomena teknologi yang kelima itu monisme, artinya teknologi itu saling berinteraksi dan saling bergantung. Itu tadi merupakan satu perpaduan dari berbagai macam unsur yang mereka saling tergantung. Katakan contoh, ibu nih pegang jam tangan. Ya, jam tangan ini bisa muter, jarumnya bisa muter. Tetapi kalau baterainya habis, pasti dia mati. Nah, saling tergantung. Nanti baterainya dipasang, itu dia nyala. Ya, berarti perputaran dia itu tergantung dari baterai tadi. Nah, sementara baterai tadi fungsinya kan banyak, tapi ibu cuma ngomongin soal jam tangan aja. Itu sebagai contoh saja. Selanjutnya, teknologi itu bersifat universal. Artinya universal maksudnya tuh gini, teknologi itu bersifat umum. Semua orang bisa menggunakannya jika dia menguasai dan mampu. Contoh gini, kalian punya Android, kalian punya HP, kalian mungkin ada yang iPhone kali.
Tapi ada beberapa orang yang tidak mampu mengoperasikannya. Dia cuma taunya HP, cuma buat nelpon, cuma buat WA saja. Padahal fungsi HP itu bisa dimaksimalkan. Misalnya dengan HP Ibu bisa membuat rekaman layar seperti ini. Nah, kan? Rekaman layar mengajar seperti ini Ibu bisa kirim ke kalian. Kemudian dengan HP kita mampu, kalau kamu bisa main gamenya game online pula. Tapi kan nggak semua orang bisa. Artinya semua orang mampu menggunakan teknologi itu jika dia menguasainya. Selanjutnya, teknologi itu bersifat otonomi, artinya dia itu memiliki satu kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat. Motor kamu kalau mogok, dia nggak minta izin tuh sama kamu. Mogok ya mogok. Komputer kalau memang waktunya harddisknya harus mati ya mati. Dia nggak perlu minta izin sama kita. Mas, aku tak mogok ya. Atau Mbak, aku tak mogok ya, tak mati ya. Nggak. Mereka punya mempunyai sistem yang memiliki satu kapasitas di mana dia bisa hidup, bisa nyala, itu sesuai dengan sistem yang terbuat itu. Nah, itu fenomena teknologi. Nah, sekarang bagaimana teknologi pada zaman Buddha? Nah, kalian harus tahu, teknologi itu ada di dunia dari zaman dulu. Dari zaman Buddha itu ada teknologi pada masa itu yang harus kalian tahu adalah ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan gitu. Nah, zaman Buddha itu yang namanya bulan purnama Sidhi ya, itu sekarang jatuhnya tanggal 15 lunar kalender. Itu bulan pasti bulat sempurna. Tapi kalau purnama tilem itu tanggal 1, purnama tilem namanya, tanggal 1 lunar kalender, itu pasti bulan tidak muncul. Dan itu terjadi sampai saat ini. Hebat kan? Zaman dulu mereka melihat bintang itu dengan pakai cerobong. Entah dah, mereka punya ilmu pengetahuan tentang perbintangan itu sendiri. Itu zaman Buddha. Nah, ini termasuk di tugas halaman 127. Kemudian yang kedua, setelah zaman Buddha, ada zaman di mana 400 tahun setelah Buddha wafat. 400 tahun setelah Buddha wafat, kalian harus ketahui bahwa kitab suci Tripitaka ditulis di atas batu marmer. Kalian bayangkan nulis di atas batu loh, ya. Itu udah dengan menggunakan satu alat yang mungkin sangat canggih sehingga bisa menggores batu marmer tersebut. Apalagi candi-candi. Nah, kalian harus tahu tuh candi-candi merupakan satu contoh dari teknologi yang merupakan produk dari ilmu pengetahuan pada masa itu. Setelah candi-candi ada lagi, sudah masuk di tahun 800-an, tahun 1400, kalian bisa lihat teknologi di dunia ini. Misalnya kalau kalian lihat zaman Mesir ya, di Mesir itu ada piramida. Kita nggak tahu itu tahun berapa. Itu merupakan satu contoh teknologi. Di Cina ada tembok raksasa. Tembok raksasa Cina itu sangat panjang. Kemudian lagi itu contoh-contoh yang bisa kita lihat kalau kalian bisa browsing tuh. Itu contoh-contoh teknologi yang ada pada masa itu. Kemudian masuk di tahun 1945 setelah saat Indonesia mulai merdeka, itu di situ pada zaman itu sudah ada lampu listrik. Kemudian ada radio, kemudian ada koran. Nah, zaman sekarang koran udah nggak begitu laku ya. Selanjutnya tahun 1990-an. Nah, 90-an ini ditemukan vaksin. Seingat Ibu kalau tahun 90-an itu dulu ada yang namanya pager. Kamu nggak tahu pager ya? Pager itu nantinya itu inovasi menuju ke handphone pada saatnya sekarang ini. Kalau zaman dulu namanya pager, alatnya kecil gitu ya. Dia cuma bisa menerima pesan. Jadi kalau misalnya kita mau misalnya Ibu punya pager,
Ibu kasih nomornya ke kamu, nanti kamu akan telepon ke operator pager. Operatornya nanti akan mengirimkan pesan ke Ibu dan pesannya itu akan muncul di pager. Itu zaman dulu seperti itu. Kemudian ada masuk di tahun 2000-an, di tahun 90-an juga udah ada komputer. Zaman dulu komputer itu adanya pakai DOS namanya. Jadi bukan kayak Microsoft Word, Excel, enggak, namanya DOS. Jadi kalau kita mau nulis gitu, mau ngetik, belum ada mouse dulu, belum ada. Kita harus sistem hafalan. Misalnya kalau kita mau cetak miring itu kontrol apa, cetak tebal kontrol B kayak gitu. Kemudian kita mau kasih garis bawah gitu. Itu pakai hafalan, sistem hafalan. Jadi kita harus hafal itu. Kalau kita mau menyimpan kontrol S kayak gitu. Kita mau copy kontrol C, kita mau paste kontrol V. Jadi seperti itu, belum ada mouse komputer pada masa itu. Kemudian belum ada flash disk, adanya disketnya gede. Nah, kemudian diperbarui sekitar tahun 2000-an, itu disketnya kecil, pakai disket namanya. Selanjutnya ke sini pakai flash disk. Kemudian lagi ada yang SanDisk segala macam, yang disk kecil-kecil itu apa sih namanya, Ibu nggak ngerti itu. Anak multimedia tuh yang ngerti itu. Itu zaman tahun 2000-an itu. Kemudian di 2005 itu dulu BBM. Ya, BBM kalian belum ngalamin kali ya. BBM itu hampir mirip sama WA. WA belum ada pada masa itu, tapi orang BBM. Jadi kalau kita punya BBM itu untuk bisa mengakses nomor orang kita pakai barcode. Jadi ada pinnya itu bentuk barcode gitu. Nih, sesama punya BBM langsung di barcode gitu. Baru nanti nomor kontaknya masuk ke kita. Itu tahun 2005-an. Kemudian sudah masuk tahun 2013-an ke sini, sekarang sudah pakai Android. Udah pakai Android, udah pakai iPhone. Itu perkembangan teknologi sampai saat ini. Dan perkembangan terkini sampai saat ini yang kalian harus tahu, dan Ibu yakin kamu sudah tahu, bahwa negara Cina sudah membuat matahari buatan. Ya, Cina sama Korea Selatan ya kalau nggak salah. Mereka berhasil membuat matahari buatan. Hebat kan? Nah, itu teknologi. Nah, mengerti ya, Ibu sudah bantu tugas kalian di teknologi pada masa zaman kehidupan Buddha sampai saat ini. Oke, silahkan kamu kerjakan sesuai dengan petunjuk Ibu mengenai teknologi ini. Oke, selamat mengerjakan. Ibu akhiri. Semoga apa Ibu sampaikan tadi bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Namo Buddhaya.